ono pakaian sriwing-sriwing itu langsung kelihatan yang hanunya, ngoten lho. Padahal ya keadaan ini jenenge mukasafah semacam itu. Ngoten. Kalau Anda melihat teletong langsung ketok kebuni. Seperti ana teletong di ngarepe majen, kebuni sapa riwat ini. Lah ini. Padahal itu yang kau lihat bukan kerbau, yang kau lihat adalah teletong. Tapi walaupun yang kau lihat itu teletong, cuman kau melihatnya bukan teletong lagi, tapi yang kau lihat adalah kebu. Niki jenenge mukasafah. Ketika yakin neraka langsung kelihatan apa yang ada di dalam neraka, itu namanya mukasafah. Tapi ini enggak dibahas dan tidak ditulis dengan kitab dengan cara jelas, melainkan hanya dengan isyarah saja, karena itu membabi nihayatul hidayah, katok-katok hidayah yang kita pelajari ini bidayatul hidayah. Berarti dalam bidayatul hidayah yang diterangkan ilmu muamalah. Dan ilmu muamalah ini ilmu-ilmu yang perlu kita ketahui, setelahnya diketahui diamalkan, dikerjakan. Ilmu muamalah itu ada dua, yaitu ilmu lahir, ilmu batin. Ilmu zahir karo ilmu batin. Ilmu zahir yaitu suatu ilmu yang ilmunya anggota lahir kita, badan kita, seperti sholat, harus tumakninah, sujud, harus meletakkan 7 anggota dengan sekaligus, tidak boleh bergentenan. Kalau gentenan tidak cukup. Ini namanya ilmu lahir. Di dalam ilmu lahir ini, atau bisa dikatakan ilmu lahir itu ilmu yang bisa dilihat oleh panca indera, bisa dilihat oleh mata, bisa didengarkan oleh telinga sama takbir Allahu Akbar, bisa didengarkan telinga. Ini ilmu lahir. Sampai ruku Allahu Akbar terus ketok bodine kaya ngono iku bisa dilihat oleh mata. Niki jenenge ilmu lahir, ilmu muamalah sing urusane lahir. Kedua ilmu batin. Nah, ilmu batin itu suatu ilmu, ilmunya sesuatu yang tidak bisa dilihat, atau ilmu batin ilmu yang terhalang dari panca indera. Orang itu buakhil, ini nggak bisa dilihat dengan panca indera, nggak bisa dicium dengan telinga, dengan hidung juga nggak bisa didengarkan oleh telinga, nggak bisa dilihat oleh mata. Ini ilmu batin. Ini bukan ilmu batin itu kebatinan kejagukan, ditembak laka-laka, dipedil misli, bukan itu ilmu batin, bukan kekebalan. Dia ilmu batin suatu ilmu yang tidak bisa dilihat, atau ilmu yang tertutup dari panca indera. Orang itu hasud, nggak bisa dilihat, nggak bisa dicium, hasud juga nggak bisa dilihat dengan mata, juga nggak bisa. Yang tahu dirinya sendiri, orang lain juga nggak tahu. Bahkan kadang-kadang dirinya juga nggak tahu. Ria ini ingin suka dipuji. Dalam amaliyahnya hanya ingin mendapatkan pujian orang lain. Sholat kelihatannya menghadap kepada Allah, ternyata hanya mendekati anak imam. Tadarusan Quran seruwege balik teko ketok niku lakoni perintah Gusti Allah, ta'abbud bitilawati, tibake hanya enek sing diparani. Ini nggak bisa dilihat oleh mata, kita nggak tahu. Makanya kita nggak perlu suudzon. Niki jenenge ilmu batin, ngoten. Nah, sedangkan ilmu lahir kemarin sudah disebutkan panjang. Ini gilirannya ilmu batin, geniku ilmu yang hubungannya dengan hati, pengetahuan hati.
Sifat-sifatnya hati ada dua, ada mazmumah, ada mamduhah. Kita kewajiban untuk menjauhi sifat mazmumah dan harus berhias dengan sifat-sifat mamduhah atau mahmudah yang dipuji. Nah, sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela niku kabeh ana 99. 99 nggih termasuk sifat bahimiyah, sabuiyah, robbaniyah. Nggih niku seperti sombong, riya, terus mujanah niku gila-gilaan, gak terkontrol, hasud, dendam, samatah niku senang kalau temannya jatuh, senang kalau musuhnya jatuh. Artinya jatuh niku hancur atau kalah dan lain sebagainya. Niku kabeh ana 99 yang harus kita bersihkan dari hati kita. Manakala hati kita masih bersifatan dengan itu, tidak mungkin bisa jalan baik di dalam melaksanakan ibadah. Tidak mungkin kita bisa ikhlas kepada Allah. Padahal semuanya ibadah, entah itu sholat, puasa, haji dan lain sebagainya, selain ikhlas kepada Allah tidak ada gunanya sama sekali. Kayaknya opo-opo niki. Lah, sifat-sifat itu dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin dengan panjang lebar. Cuman Imam Ghazali di sini hanya menyebutkan sifat mazmumah semuanya itu terringkas di dalam 3 pokok, 3 sifat. Di mana 3 sifat ini termasuk barang yang merusakkan kepada kita, dan 3 sifat ini merupakan pimpinan, merupakan bosnya dari beberapa sifat tersebut. Sing kabeh 99. Kalau Anda mampu menjauhi dari 3 ini, maka dengan yang lain akan mampu untuk menjauhi. Kalau Anda tidak bisa lepas, yakni masih bersifatan dengan 3 ini, jangan harap bisa lepas dari sifat-sifat yang lain. Jangan harap. Apa sifat 3 itu? Sifat 3 itu pertama hasud. Kedua riya. Ketiga ujub. Hasud itu tidak suka kalau ada orang lain berhasil, tidak suka kalau ada orang lain sukses, tidak suka kalau kawannya mendapat kenikmatan. Pokoknya kalau ada orang lain melebihi dari dia nggak suka. Itu namanya hasud. Nah ini biasa ya orang-orang pangkat, orang apa itu kalau skala saingan dengan yang lain gak mau, itu namanya hasud. Ini paling angel, dibati paling angel. Kedua riya. Riya itu apa yang telah dilakukan motifnya selain Allah. Nanti akan diklasifikasi riya. Riya niku termasuk syirik. Syirkun khafi. Syirik sugro. Lek syirik kubro nggih, sampean menyekutukan kepada Allah nyembah berhala barang niku jenenge syirik kubro. Keluar dari agama Islam. Kalau syirik sugro tidak sampai keluar dari agama Islam. Nah nanti syirik sugro atau riya niku masih terbagi menjadi 3. Ada jali, ada khafi, ada akhfa. Jali niku welo-welo, khafi niku samar, akhfa sangat samar. Kalau bahasanya orang lain super samar. Nah, di akhfa super samar. Yang jali yaitu setiap ibadah, amal apapun yang kamu bertujuannya kepada selain Allah. Akan sampai wiridan poso ben jaduk niku riya jali. Rene apa-apane.
riak jali. Karena apa? Selain Allah. Jaduk kan selainnya Allah. Makanya tidak perlu kita poso ben jaduk, yes besok ben cedek karo pangeran. Dini mengko lek cedek karo pangeran kan dijaga oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Umar mawon dia mampu mempan di suduk kok nggih. Sayyidina Ali juga mempan. Kanjeng Nabi Jajah juga mempan diracun. Ndak usah kepingin sing macem-macem kaya ngoten niku. Jadi termasuk wiridan ben sugih ora usah. Lah, bagaimana saran dari para ulama? Itu dalam keadaan kepailan itu krisis moneter, krisis pangan, krisis sandang. Kok diperintahkan untuk maca surat Waqiah. Nah ini apakah kita tidak riak? Imam Ghazali pernah bertanya kepada gurunya niku Abi Thalib Al-Makki. Di guru Imam Ghazali Abi Thalib Al-Makki, Abu Bakrin Al-Waraq, kemudian termasuk Imam Haramain Abdul Ma'ali, Al-Juwaini. Imam Ghazali tanya kepada gurunya Abu Thalib Al-Makki, bagaimana keadaan ulama salaf kalau memang orang itu dalam kondisi terjepit, dalam kondisi krisis pangan kok diperintahkan untuk maca surat Waqiah? Apa itu tidak riya? Padahal Allah Ta'ala mengatakan, man kana yuridu kharsad dunya nu'tihi minha fama lahu fil akhirati min khalaq. Siapa saja yang menghendaki urusan dunia dalam ibadahnya, maka saya kasih. Tapi hebatnya Allah seperti ini. Wong poso kepingin jaduk, tak kasih. Wong ngamal ini kepingin sugih, tak kasih. Hebat. Nu'ti minha. Tapi ingat, fama lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat gak tak kayak apa-apa. Ini. Tapi wa mayyid kharsal akhirah nazid lahu bi kharsi. Siapa yang tujuannya akhirat, akan saya tambahi di dunia, akan saya kasih bonus. Ini. Makanya Allah Ta'ala dawuh, man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim ma lahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Wah, ini. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha, siapa yang mengamalkan sesuatu karena menginginkan dunia, poso kepingin iso ngilang gak iso balik kaya lurah Basman. Kepingin dogeng ditembak ora pedas kaya watu. Lha napa kaya ora watu ora riado. Kepengin mibur kaya manuke ora usah riado bisa mibur. Kepengin loncat kaya bajing, akhirnya dadi bajing loncat. Nu'tihi minha, tak kei. Lho niku. Nuwafi ilaihi ma'malam fiha, tak penuhi. Makanya jangan Anda terkecoh, jangan Anda tertipu. Kayak muamal ini malah dadi ngene. Bisa menjadi Gusti Allah janji nuwafi ilaihi ma'malam fiha, tak penuh amalnya dia di dunia. Wa fiha la yubkhasun, bahkan tidak saya kurangi sama sekali. Tak kei. Mulane kepengin jaduk dengan musyrik iso. Dengan apa itu namanya nyemplung nang kuburan ngono kae ben awake jaduk iso tak kei dari Gusti Allah. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar, tapi di neraka di akhirat tinggal nerakanya saja. Habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Habita ma sana'u, semua yang telah dilakukan zong pahala. Habita wa batilum ma kanu ya'malun. Semua apa yang diamalkan zong batal, gak ada apa-apanya. Uraiman.
Nah, gitu loh. Nah, niki riak sing jali. Nah, hati-hati ketika amal-amal ya ingin ini riak jali niku, gak usah. Dan biasanya orang semacam itu akhirnya dapat khodam. Makanya sekalipun yang dibaca Al-Quran, yang dibaca surat Ikhlas, tapi kalau tujuannya niku selainnya Allah, niki biasa sing mlebu jin. Malah dadi khodam jin, ngamukan. Tengere niku lek ibadah waras-warasen. Wong nek khodam ibadah mau wales, orang males, mau wales. Nah. Karena apa? Kalau ikhlas jin gak mampu. Jin itu anak iblis. Iblis itu abal jan, bapak jin. Lah jin itu, setan itu iblis tidak bisa menguasai manusia. Insya Allah dawuh punan. Inna syaitana laisa laka sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Setan tidak akan menguasai kepada kamu. Tidak bisa menguasai manusia, hambaku, kecuali orang yang mengikuti setan. Masuk nanti gudangnya setan, ini ku termasuk nuruti nafsu. Bahkan Gusti Allah pun dawuh ketika dawuh setan, ketika iblis niku diusir saking swarga. Iblis niku diplomatis. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tolong Allah, jangan kau matikan saya sampai hari kiamat. Kata Gusti Allah, innaka minal mundzirin. Ya wis, kowe tak jarno. Ngono janji. Tsumma la'aghwiyannahum siratal mustaqim. Saya akan selalu menyusahkan atau menyesatkan manusia dari jalanmu yang benar ya Allah. Cara mimpi malah atian min baini aidihim an aimanihim wa an sama ilihim wala tajidu aksarahum syakirin. Pun dalam Gusti tidak ada orang yang sesyukur saya datangi dari kanan. Tangan kanani ora kenek. Coba ngarepe ini ku tak kei iming-imingi. Kuwi lek iso ngamalno ngene-ngene tak kei sugih, iso duwe tukul waris, iso duwe sembarang-barang iso tak kei. Lek ora kenek kanani. Bojone sing ngetik-ngetik kae sing ngono ae. Ora kenek bojone anake, ben wamin aimanihi man sama ilihim. Anake nawakal njaluk ngene akhire wong tua ya iso judeg iso akhire ya manut. Apa boleh buat akhire malah ngoten. Sing iso selamat sing gak bisa hanya satu. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Pun boten kenging lek sing tujuane nang pangeran ndak bisa dikapak-kapakno gak kena. Nah niku ikhlas. Ora usah kepingin sing macem-macem. Nomor loro. Jadi ya termasuk ibadah sing riya sing jali niku sampean maca Quran dibuanterno supaya marang-tua krungu lha niku jenenge riya sing jali niku mun biasa. Makanya pernah ada seorang sufi membaca Quran sampai khatam satu malam terus tertidur. Tiba-tiba datanglah mimpi ketemu malaikat datang dari langit. Malaikat itu mensajikan buku catatannya amal termasuk bacanya Quran dari awal sampai akhir sekaligus pahalanya. Per huruf dapat 10 pahala. Tapi ada sebagian satu ayat yang tidak ada tulisannya juga gak ada pahalanya. Padahal dia betul-betul membaca. Tanya pada malaikat, malaikat, kenapa dan mengapa ini kok tidak ada tulisannya? Padahal ini jelas saya membaca. Dari malaikat, nggih, Yai. Pancen sampean maca jelas-jelas maca dan akan saya tulis. Saya sendiri juga tahu. Ketika saya tulis oleh Allah Ta'ala diperintahkan, dilarang untuk menulis. Tak kenapa? Masalahnya ketika sampean maca niku mang terus ada orang lewat. Terus sampean banterno lewat nek maca. Mergo ada orang lewat sampean banterno gitu. Ini akhirnya enggak ada pahalanya. Ini gitu, ini hati-hati. Kedua,
khofi. Khofi niku samar. Jadi cara ngamal niku ya senengane tidak di hadapan orang. Ya biasa waktu sholat ya sholat, ada orang ya sholat, gak ada orang sholat. Tapi pas ada morotua niku rodok begegeng, rodok tambah semangat gitu. biasa terus rodok waktu langsung mempersonel. Niki kopi. Karena ada orang yang amal, ada orang yang ngamal. Cuman ketika ada tamu semakin piar semangat gitu. Niku sing samar. Sing nomor 3 akhfa, super samar. Sing super samar ini seperti semut hireng, semut hitam di bawah di dalam kegelapan, di bawah watu hitam. Woy. Semut hitam yang kecil nih kok, semut budakan hitam di bawah watu hitam di tengah malam, sulit untuk mencari. Apa? Yaitu seperti orang yang ketika ngamal tidak ingin diketahui orang, selalu sembunyi. Ada mertua ingin sembunyi malah gak ngamal, inginnya sembunyi terus, tidak ada orang, senang kalau tidak ada orang, tidak ingin diekspos. Tapi ketika ada orang mengatakan, wah ini kalau tiangnya khusyuk banget, piar. Jadi kan gak bisa dilihat oleh panca indera, gak bisa ini. Jadi ketika wah ini kalau tiangnya khusyuk, wah ini kalau tiangnya jangan ngali, tiangnya jangan jujur, piar gitu kan ya. Kerosok enggak nih. Ini kan gak bisa dilihat ini, gak bisa dilihat dengan apa-apa. Tapi ada piar. Piar apa teng gitu ya. Pengalaman kabeh niki ini. Lagi. Teng ini bilang ini. Loh niku berarti menunjukkan ada selainnya Allah. Kalau tidak ada selainnya Allah, sama saja wong mas karo ronggalan sama, ada manusia tidak ada manusia sama. Makanya tengeri wong Islam niku wong ikhlas niku diandai dawuh pun iman sing sempurna niku. Imanul mar'i la yakunu takamala hatta yarona sambi iblin mustilah. Iman seseorang itu tidak akan sempurna sebelum dia di hadapan unta dengan di hadapan manusia sama. Zaman sholat di hadapan unta dengan di hadapan manusia kok beda. Berarti imannya gak sempurna, masih ada manusianya. Coba kalau zaman sholat di hadapan manusia, aku unta, masuk katanya ngusuk-ngusuk bagi lemunto kan enggak dah. Loh, kok di sholat di hadapan unta, ngono di hadapan manusia kok beda? Oh, berarti ada ketidakberesan. Nah, niki jenenge ilmu batin. Tahu ilmu batin. Kenapa ilmu batin? Karena tertutup dari panca indera. Cuman dirinya tahu, kadang-kadang enggak merasa tahu. Ini gitu nih. Ngerti tapi gak kerasa enggak ngerti. Ngeten. Lah, apa bisa kita selamat? Enggak bisa. Semuanya orang akan ada seperti itu. Solusinya bagaimana biar tidak berdosa? Kita tidak suka dengan sifat hati kita semacam itu. Dan jangan kau lakukan tuntutannya. Berarti saya kosong ya Allah, kalau kok kadas akwet kan ya Allah, hilangkan sifat saya ini ya Allah. Jadi merasa enggak suka. Dan jangan sekali-kali ketika ada orang terus kau lakukan, kau pamerkan sesuatu. Diam, berusaha diam, tidak menyebutkan kebaikannya. Kalau semacam ini sudah nanti tidak berdosa. Kamu hasut, tidak bisa orang itu tidak hasut. Semuanya orang hampir 99,9% hasut. Nah, lagi dosa bagaimana? Ya niku yang terpenting kita kalau punya penyakit semacam itu gak suka dengan penyakit ya Allah. Kudu kok gak ada hati ngeten ya Allah, hilangkan hati saya seperti ini, sifat saya ini ya Allah. Dan jangan melakukan tuntutannya. Tuntutannya hasut apa?
ingin menjatuhkan kawan, ingin menjatuhkan lawan, ingin orang lain nikmatnya hilang, memanggil perampok atau bagaimana, atau menyukurkan panti bowi syukur ini. Nah ini termasuk hilangkan tuntutan yang semacam itu. Niki pun kita sudah tidak berdosa. Karena apa? Karena sudah melakukan apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujub itu merasa dirinya baik. Makanya wala tuzakku anfusakum, jangan kau sucikan dirimu, jangan kau merasa baik. Jadilah orang baik tapi jangan merasa baik. Jangan takut dihina orang tapi jangan melakukan perkara yang mengakibatkan dihina orang. Jangan takut dimaki-maki orang tapi jangan melakukan sesuatu yang mengakibatkan dimaki-maki orang. Nah ini bedanya antara lahir dengan batin semacam itu. Lahirnya jangan melakukan sesuatu yang mengakibatkan dihina, batinnya jangan takut dihina. Dalam lahir Anda lakukan sesuatu yang terpuji, yang orang semuanya memuji, tapi jangan sampai engkau ingin dipuji. Lah itu kan Nah, yang perlu kita teliti ini ilmu sing di jero niku, ilmu di dalam. Bagaimana yang tidak terlihatan oleh panca indera ini, jangan sampai Anda ingin dipuji, jangan takut dicaci maki, jangan sombong dan lain sebagainya. Tapi dalam lahirnya kau lakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan dipuji orang, sesuatu yang terpuji, dan jangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan dihina orang atau hal-hal yang terhina. Paham? Lho ngoten ku carane. Lah kemudian 3 hal ini Kanjeng Nabi dawuh salasun faqad qala sallallahu alaihi wasallam menane tegriki enten. Fa idza ajasta an hadza fa anta an ghairihi a'jaz. Kalau Anda tidak mampu menghilangkan 3 sifat ini, maka selainnya pasti Anda tidak akan mampu. Pasti. Wala tadunanna annaka taslamu biniyatin sholihatin fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un minal hasadi war riya'i wal ujub. Selama dalam hatimu masih tercongol 3 penyakit itu, yaitu riya, hasud, ujub, jangan bermimpi engkau akan selamat dengan niatin sholihah di dalam mencari ilmu. Artinya jangan bermimpi di dalam mencari ilmu itu adalah kamu akan selamat dengan niat yang sholihah. Tidak akan. Pasti niatmu tidak akan sholihah ketika di dalam 3 hal ini masih menongol, masih bertumbuh di dalam hatimu. Si anak hasud golek ilmu gak akan niatin sholihah ditenono. Boleh ngoten malian ngoten. Ya golek sih cah-cah cilik anak-anak muda cilik-cilik itu perlu di pengebang-gebang gak masalah. Durung waktunya untuk ikhlas. Karena lingkungan ikhlas gak bisa tandang. Tapi nek wis tuwek waya matek kaya ngeten iki pun wayahe tanggung jawab ngoten ya. Mosok sik cilik sik perlu di pengebang-gebang iku cah cilik tatekan iku perlu dilem dianu dikai hadiah dianu ini ku perlu. Kalau sing ikhlas tuh ya ora bisa, kamu wis urung waktu ini. Kenapa? Belum ada kolamnya. Kolam itu pennya, belum ada sinyalnya cara gampangan di dalam hatinya. Pun 3 hal niki Kanjeng Nabi dawuh salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang bisa merusakkan, 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang menjadi kafaroh, 3 hal yang menjadi derajat. Jadi ada 3 hal yang merusak, ada 3 hal yang menyelamatkan, ada 3 hal yang menjadi kafaroh, pelebur dosa, ada 3 hal yang menjadi derajat, meningkatkan derajat. Apa 3 hal yang bisa mengakibatkan rusaknya manusia? 1, syuhun muta'un.
manut medit nuruti medit. Kalau kamu nuruti medit akan hancur. Kancane nyilih sepeda motor gak oleh karena kamu nuruti medit. Utang duit gak oleh karena nuruti medit. Akan sedekah juga gak mau, bantu nang musala gak mau, bantu nang kawan juga gak mau. Mergo kowe manut karo medit. Jangan dinut medit ini. Nah, lalu bagaimana? Kalau kamu medit, saya tidak ikut kamu, tetap akan saya kasih. Nah, betul ya? Nah, ini akan nyumbang medit gak oleh. Saya nggak akan ikut kamu, menuruti kamu, hancur saya. Saya sumbangkan. Nah ini semacam itu termasuk bagus-bagusnya sedekah ketika dalam keadaan medit dan dalam keadaan sangat membutuhkan. Paling gagah ganjarannya, paling banyak pahalanya. Itu waktu medit. Nah, nomor loro ijabul niku sukun mutaun wa hawa mutba, nuruti kepingin, mengikuti keinginan. Jangan sampai engkau menuruti keinginan tapi lakukan keinginanmu. Keinginan harus mengikuti perintahmu. Tapi jangan sekali-kali kau melakukan sesuatu yang kau inginkan, tapi inginkanlah, senangilah apa yang harus kau lakukan. Jangan sekali-kali kau menuruti keinginan, melakukan semua keinginan, tapi inginkan sesuatu yang harus kau lakukan. Kebenaran yang harus kau lakukan, inginkan, seneng ngono. Jangan sampai semua yang kau senengi kau lakukan. Wah, hancur. Enek wong wedok wayu dilakoni, padahal duwe bojo wonge jaduk. Wah. Ditempeling biar. Ingin uang keleleran, wah niku ono duit cukup. Oh ya dipentungi wong. Tapi apa yang benar yang harus kau lakukan, senangilah. Nah, bagaimana caranya wong enggak seneng tresno jalaran sangka kulino. Jamaah rasa-rasen seneng ono karena itu diperintahkan. Dan betul seneng kok dengan seneng tresno jalaran kulino. Kulinakan, kebiasakan terus, lama-lama kamu akan cinta. Jari wong tua cinta karena beleb gelibet ya sudah ya cinta lah. Sekolah niku lek abot tapi diterusno seneng sehingga perai niku rasa-rasen. Niku lek terus jamaah niku ngoten, kalau diteruskan akhirnya menjadi cinta. Yang sehingga tidak jamaah susah. Asli ini. Tapi kalau ingin enggak jamaah dituruti, ingin enggak jamaah berarti 1 kali libur, ingin 2 kali, ingin 3 kali dan seterusnya, lama-lama gak apa-apa, gak jamaah barang gak enak susah. Nomor 3 ijabul mar'i binafsih, mengagumi dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri, mengagumi kemampuannya sendiri. Niku 3 hal niku yang bisa menyakitkan, merusakkan. Jadi niku ketika Anda merasa hebat, merasa baik. Karena kalau sudah merasa hebat tidak ingin hebat lagi, ketika merasa baik tidak ingin untuk memperbaiki lagi. Nah, makanya jangan merasa baik tapi berusahalah untuk berbuat baik. 3 hal yang menjadi munciat apa? Sesuatu yang bisa menyelamatkan. 1, adil ketika marah. Nah, ketika tidak marah adil bisa. Tapi ketika marah, betul-betul marah, kita benci dengan seseorang, ternyata seseorang itu benar, tetap harus kita benarkan. Angel. Angel. Nah, walaupun musuh, walaupun kita benci, kalau itu benar harus kita benarkan. Nah, sekarang dalam pilihan saja bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Seorang adil-adilan, siapapun salah pun bayar tak pilih.
Cobalah kita adil, walaupun toh di situ gak bayar, kalau itu yang benar kita terima. Niki siji. Nomor loro, ridho. Al-adlu bil qada wa ridho, selalu ridho karo pestine pangeran. Ridho dengan takdirnya Allah. Ketika wal qasdu ridho wal qasdu fil fakri wal ghina. Ridho dan sedengan itu ekonomis di dalam fakir dan kaya. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu terlalu kaya niku bahaya, terlalu melarat juga bahaya. Sing paling enak gini ku sedengan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3 gini ku khasyatullah bisri wal alaniyah, selalu takut kepada Allah baik di hadapan banyak orang atau dalam ketika bersendirian. Ini ku sing marakno slamet. Jadi adil dalam waktu ghadab, sedengan dalam fakir dan kaya dan fakir sedang-sedang saja. Ketiga, selalu takut kepada Allah baik di sirri wal alaniyah. Sedangkan 3 yang bisa melebur dosa, fantidharus shalah ba'da shalah, ketika setelah salat menunggu salat yang lain, termasuk ngeten iki karo ngenteni salat karo ngaji, ngenteni isya. Nomor 2, wa isbahul wudu dengan sempurna walaupun dalam keadaan waktu fil barodat, dalam keadaan dingin, jangan gigih-gigih atau sangat dingin. Nomor 4, melangkah nakdul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki menuju tempat jamaah. Kalau yang mengakibatkan derajat, 3 hal yang mengakibatkan derajat, ketika kamu ingin mendapatkan derajat di hadapan masyarakat, tidak perlu kamu menginginkan, tapi lakukan ini, kamu akan mendapatkan derajat di hadapan masyarakat. Pertama, it'amut ta'am, selalu loman memberi makan kepada orang lain. Kedua, ifsa'us salam, mempopulerkan salam alias grabiak, gampang nyopoan ya apa, selalu apa bahasa Indonesia nyopoan, selalu menyaut, menyapa, selalu menyapa. Ketika berada dimanapun menyapa. Jangan sekali-kali jadi ketua RT wis ora tau gelem nyopo. Bluluk bakali klopok, kalang-kaling wae aren. Kepethuk gak gelem nyopo, ora eling riwayate biyen. Biyen utang dhuwit rokok gentenan, saiki ora gelem nyopo. Jangan. Nomor 3, wassalat bilail wan nasu niyam. Nah, yang bertiga, giniku sholat di waktu malam dalam kondisi manusia sedang keadaan sama tidur. Yes. Wa qala aidan, kanjeng Nabi mengatakan lagi, salasun lam taslam min hadhil ummat. Sebenarnya manusia tidak akan lepas dari 3 penyakit. Umatku tidak akan pernah lepas dari 3 penyakit. Pertama, hasud. Nomor 2, zon, penyono, suudzon. Nomor 3, tiaroh. Tiaroh niku menjadikan adanya balak disebabkan sesuatu. Ini gara-gara iku kowe. Ngene lho, Ini gara-gara kamu, ini gara-gara. Itu namanya tiaroh. Niki gak bisa lepas daripada itu. Karenanya kanjeng Nabi dalam bikum bil makhraj minha, cara solusinya qalu
anbitna kula aturi nuturaken panjenengan gol ila donanta fala tuhaqqiq, kalau kamu punya dugaan jangan kau buktikan. Wa idza hasatta fala tabghi, kalau kamu hasud jangan melakukan sesuatu yang mengakibatkan bahayanya orang lain, jangan sampai kau turuti kehasutanmu. Wa idza tatayyarta fabdi mutawakkilan 'ala Allah, ketika kamu was-was wah ini akan terjadi ini, akan terjadi ini, laksanakan saja, pasrahkan kepada Allah. Jadi apa itu namanya, 3 hal yang perlu kita apa itu namanya kita lakukan, perlu kita ampun saking niki wonten sing ditangletaken akeh sampean yo ngantuk